Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal akhawat. Ana pertama-tama mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas undangannya ke Masjid Syamsul Huda, masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal soleh yang mendekatkan kita dan memudahkan jalan kita menuju jannah. Sebagaimana sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari suatu ilmu, maka dengan itu Allah akan memudahkan jalannya ke jannah. Taib, sebagai mukaddimah, kalau tadi kaitannya dengan kiat suksesnya ibunda para ulama, maka kita perlu mendapatkan motivasi terlebih dahulu. Apa sih benefit, keuntungan, keutamaan apabila kita ini memiliki anak-anak yang soleh dan solehah? Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memikulkan tanggung jawab kepada setiap orang tua. Kalau dia sudah menjadi orang tua, maka mau tidak mau dia sudah harus memikul suatu tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang terbesar adalah bagaimana orang tua ini mendidik anaknya sehingga menjadi manusia. Loh, memang dia bukan manusia apa? Iya, dia manusia, tapi manusia itu ada yang berguna sebagai manusia, ada yang tidak berguna sebagai manusia. Kalau ingin tahu siapa manusia yang berguna dan siapa yang tidak berguna, banyak sekali jawabannya dalam Al-Quran. Termasuk bagaimana Allah akan memperlakukan manusia-manusia yang tidak berguna itu. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Insya Allah kita semua menghafal dalilnya, karena dalilnya ada dalam surat At-Tin, surat yang sangat singkat. Qala Allah Ta'ala wat-tini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa artinya? Jangan sampai kita sering baca nggak tahu apa yang kita baca. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa, sebagus-bagus bentuk, seimbang bentuknya, proporsional, ganteng, cantik. Allah muliakan manusia ini dengan berjalan tegak di atas dua kakinya, dengan akal yang Allah tidak berikan kepada selain manusia dan jin, ya. Hanya manusia dan jin yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik makhluk Allah adalah manusia secara penampakan. Tapi lanjutnya apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Coba, makhluk dengan penampakan yang terindah Allah tempatkan di tempat terendah. Iya kan? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia yang bentuknya paling indah tadi itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Neraka jahanam, kata para ahli tafsir. Kenapa? Logika yang bisa kita terima kan, kalau dia bagus ya tempatnya bagus dong. Kalau dia jelek tempatnya jelek. Jawabannya adalah pada ayat berikutnya, tersirat pada ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja yang dikecualikan dari mengalami nasib yang mengenaskan itu. Selain orang beriman dan beramal soleh, nasibnya sama, radadnahu asfala safilin.
Berarti kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, percuma atau percuma jadi manusia? Hah? Tidak berguna, ya percuma. Ya. Sia-sia dia jadi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan binatang lebih afdal daripada manusia yang tidak beriman. Itu manusia yang di mata Allah dia bukan manusia. Dan bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an itu sangat pedas ketika menggambarkan sosok manusia yang tidak beriman itu. Di surat Al-A'raf ayat 178 Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kami siapkan jahanam itu untuk dihuni oleh banyak dari kalangan jin dan manusia. Apakah karena jin dan manusia ini makhluk yang tidak berakal, enggak punya otak, buta, bisu, tuli? Enggak. Mereka punya akal, tapi enggak dipakai. Mereka punya mata, enggak dipakai untuk melihat, bukan melihat benda-benda sekeliling, bukan. Bukan melihat makanannya ada di mana, minumannya ada di mana, pasangannya ada di mana, bukan. Kalau itu mereka melihat. Kalau sekedar untuk cari makan, cari minum, bagaimana mendapatkan tempat yang nyaman, manusia bisa menggunakan matanya. Tapi yang menjadi masalah besar adalah dia tidak bisa melihat bukti-bukti kebenaran. Tidak bisa melihat tanda-tanda kebenaran dan kebesaran Allah dengan matanya itu. Sehingga fungsi matanya orang kafir itu sama dengan matanya binatang. Kambing bisa ngelihat kan? Sapi bisa ngelihat kan? Apa yang bisa dilihat oleh sapi, oleh kambing? Rumput, ya, daun-daunan. Pokoknya yang isinya hubungannya sama perutnya dia. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya organ telinga. Fungsinya apa? Sekedar untuk menangkap suara. Sama kan sama telinga binatang? Ya binatang bisa mendengar tapi nggak paham. Coba bacakan surat Al-Fatihah sama kambing, nggak akan paham. Ya kalau manusia juga tidak bisa memahami peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya, berarti dia fungsinya sama dengan kambing. Kupingnya kemana? Kuping kambing sama. Ya, otaknya sama dengan otak kambing juga. Kambing punya otak nggak? Punya, tapi akal nggak punya. Makanya Allah bilang ulaika kal an'am, kayak binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang ternak itu memang nggak dikasih potensi oleh Allah untuk berpikir. Lah manusia dikasih potensi nggak dipakai. Jadi tugas utama kita ini bagaimana kita menjadi manusia yang sebenarnya. Dan kalau kita punya anak, bagaimana anak kita menjadi manusia yang sebenarnya. Itu tugas pokok kita. Tanamkan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya anak kita jadi manusia. Dan perintah untuk menjaga diri dan keluarga ini juga sudah jelas sekali dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakaran neraka itu manusia dan batu. Makanya jangan sampai Anda menjadi bahan bakar neraka karena tidak berfungsi sebagai manusia tadi. Allah juga perintahkan di surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengajak mereka untuk sholat. Ini ditujukan kepada orang tua juga. Jadi ini tanggung jawab kita. Kalau Allah memerintahkan berarti Allah mewajibkan hal tersebut. Berarti kalau sudah jadi kewajiban nggak kita tunaikan akan ada sanksi dari Allah. Dalam hadis juga jelas
ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, ingat, masing-masing dari kalian itu ibarat pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Ya, al-hadits muttafaqun alaih. Penguasa yang memimpin warganya, rakyatnya, bertanggung jawab terhadap kemaslahatan rakyatnya dan akan ditanya oleh Allah. Dan seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya dan akan ditanya oleh Allah. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang kedua, kita sudah tahu bahwasanya mendidik anak agar menjadi orang-orang beriman dan beramal soleh adalah kewajiban, tanggung jawab, dan kita akan ditanya tentang itu. Yang kedua, kalau kita sia-siakan, ya ancamannya berat. Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Hadisnya Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Yang artinya setiap hamba yang diberi tanggung jawab untuk mengurus sejumlah orang, namun ketika dia mati, orangnya ini ketika mati dalam keadaan menipu orang-orang yang diurusnya, tidak memberikan apa yang menjadi kemaslahatan mereka. Sebenarnya itu mereka tuh harusnya diarahkan kemana, tidak dia arahkan ke situ. Itu namanya menipu. Fahuwa illa harramallahu alaihi al-jannah. Maka Allah akan haramkan dia untuk masuk jannah. Di riwayat yang lain itu lafadznya Muslim, lafadznya Imam Al-Bukhari, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yuhitha bi nushihi illa lam yajid raihatal jannah." Kalau dia diberi tanggung jawab untuk ngurusin sejumlah orang, kemudian dia tidak benar-benar bersikap tulus kepada orang-orang ini, tidak benar-benar menasehati. Menasehati itu sendiri artinya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, atau bermakna ada ma yajibu tijahal mansuhi lahu. An-nasihah itu artinya adalah menghendaki kebaikan bagi orang lain, termasuk juga menunaikan kewajiban kita terhadap orang lain. Kalau kita menunaikan kewajiban kita kepada seseorang, berarti kita telah menasehatinya. Itu maksudnya nasihat. Makanya agama itu sebetulnya nasihat. Ad-dinun nasihat lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Artinya kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada para pemimpin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Jadi kalau seseorang sampai menyia-nyiakan tanggung jawab ini, ya dia tidak akan mendapati aromanya jannah. Ini ancaman berat. Aromanya aja nggak dapat. Dan Nabi juga menjelaskan bahwa anak soleh itu investasi kita, investasi setelah mati. Ya, manusia ini kan umurnya terbatas. Rata-rata kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sana wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Umur rata-rata umatku 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa lebih dari 70 tahun. Tapi kalau kita dikaruniai anak, kemudian anaknya itu jadi anak soleh, misalnya kita ajarin dia tata cara wudhu, tata cara sholat, kita ajarin surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek, kemudian dia sholat selama 20, 30, 40 tahun dari, atau mungkin lebih lagi dari itu, maka selama itu pula kita mendapatkan amal soleh, tercatat bagi kita, karena yang ngajarin kita. Semua kebaikan yang kita ajarkan kepada anak kita, atau kita menjadi penyebab dia tahu kebaikan tersebut, walaupun nggak secara langsung, itu masuk dalam, insya Allah, dalam rekening amal soleh kita.
kalau satu, kalau dua, kalau tiga. Tinggal makin banyak anaknya, makin banyak peluang dia untuk mendapatkan transfer pahala dari anak-anak yang dia besarkan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan dia. Dari doanya dapat lagi dia. Dari ilmu yang dia ajarkan dapat orang tuanya. Kalau anaknya jadi anak soleh doakan orang tua, dapat lagi manfaat. Ya. Kemudian khusus anak perempuan itu Islam memberikan stressing yang lebih. Kenapa? Karena pertama, orang-orang jahiliyah menganggap anak perempuan ini nyusahin, bikin malu. Sehingga Islam membawa konsep yang bertolak belakang dengan pemahaman orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu nggak pernah memandang wanita itu memiliki kedudukan sedikit pun. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan begini, "Wallahi ma kunna na'uddu lin-nisa'i amran." Demi Allah, kami ini gak pernah menganggap perempuan itu punya kedudukan sedikit pun. Tidak ada artinya perempuan di mata kita ini. Hatta anzalallahu lahunna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam. Sampai Allah menurunkan tentang wanita itu sejumlah ayat. Dan anehnya, salah satu surat terpanjang dalam Al-Quran, surat apa namanya? Ada surat Ar-Rijal? Tidak ada. An-Nisa. Dan Allah membagikan untuk mereka hak waris mereka. Allah yang langsung bagi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah langsung, nggak pakai ya Rasulullah nanti kalau laki kasih sekian, enggak, Allah langsung. Coba sebelum itu perempuan dapat hak waris, boro-boro dapat hak waris, dia jadi harta warisan, dia dibagi seperti harta warisan. Nah, jadi kalau laki-laki punya istri masa jahiliyah nih ya, dia meninggal, istrinya itu dijadikan jatahnya salah satu dari anaknya. Boro-boro dapat warisan. Sekarang dikasih satu bagian aja masih minta lagi. Dibilang Islam tidak adil. Tidak ada. Kalau Islam nggak adil, siapa yang mau adil? Hah? Justru sebelum Islam mengangkat derajat wanita itu nggak punya kedudukan. Dan itu nggak cuma di kalangan bangsa Arab loh. Di Eropa juga. Ana ada tulisan judulnya Samudra Hikmah di Balik Jilbab Muslimah. Bukunya itu ada tinjauan historis tentang bagaimana wanita itu diperlakukan di berbagai belahan dunia. Gak ada yang seperti Islam, sama sekali gak ada. Ya, Eropa yang gembar-gembor emansipasi hak asasi manusia, wallahi kadzabin, bohong semua itu mereka. Paling dilecehkan tuh di Eropa dan di Amerika perempuan itu. Paling dilecehkan. Begitu tua taruh di panti jompo. Makanya banyak orang-orang itu lebih senang miara anjing daripada miara anak. Ya enggak? Anjing lebih setia daripada anaknya dia. Betul. Sampai ada orang kaya raya mati, warisannya buat anjingnya. Karena anaknya kalau udah besar nggak ngurusin orang tua, taruh panti jompo. Nggak ada itu budaya kalau Idul Fitr datang anaknya, cucunya, yang ini mengecup kepalanya, nek, yang itu bilang bu, yang ini bilang bi, datang semua ngumpul. Dimuliakan nggak perempuan dengan cara seperti itu? Dimuliakan. Islam mengajarkan ibu itu haknya 3 kalinya bapak. Agama lain mana ada kayak begitu.
Jadi anak perempuan ini mendapatkan perhatian lebih. Pertama karena Islam ingin merubah pola pikir jahiliyah, di mana Allah menceritakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah satu dari mereka orang jahiliyah ini dikasih berita, kau punya anak perempuan, menghitam wajahnya, malu dia, nahan kejengkelan. Di ayat yang lain ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Seakan-akan ada dua pilihan di hadapan dia. Dia pertahankan bayi wanitanya ini dengan menanggung kehinaan, tetap dipiara, atau kalau dia nggak kuat dikubur hidup-hidup. Ya. Tapi Islam, perhatikan hadis ini. Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar, kata Nabi. Barang siapa diuji dengan memiliki anak-anak perempuan, maka mereka dapat menjadi penghalangnya untuk masuk neraka. Kalau melihara anak laki bisa diharapkan nanti sudah besar, dia mandiri, dia gantian nafkahin orang tuanya. Tapi kalau perempuan lulus SMA dilamar orang, ya sudah, ikhlaskan. Ya, dia yang capek bapak ibunya ngurusin, dinikah sama seseorang, kemudian dia akan berbakti kepada suaminya. Jadi perlu keikhlasan lebih kalau melihara anak perempuan. Makanya pahalanya juga beda. Ya, beda pahalanya. Itu hadis riwayat Bukhari. Dalam hadisnya Anas disebutkan, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa. Gini. Sambil dirapatkan jari-jarinya. Siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan hingga keduanya balik, maka dari kecil sampai balik, ya, maka aku dan dia di hari kiamat itu sedekat ini, dekat dengan Nabi. Itu riwayat Muslim. Dalam lafaz Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih disebutkan, man 'ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahatain. Ya. Siapa yang ngurusin dua anak perempuan, maka nanti dia dan aku akan masuk jannah sedekat ini. Sambil didekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya Nabi SAW. Jadi ini ayyuhal ikhwah adalah hadis-hadis yang menunjukkan betapa Islam memberikan support yang luar biasa agar anak perempuan itu benar-benar diperhatikan pendidikannya. Kenapa sih kok anak perempuan? Karena anak perempuan itu mewakili lebih dari separuh umat manusia. Betul nggak? Banyak mana laki sama perempuan? Banyak perempuan. Di mana-mana banyak perempuan. Dan mereka yang melahirkan separuh sisanya. Betul nggak? Jadi kalau mereka ini baik, kebaikan mereka itu akan terwarisi oleh anak-anak mereka. Dan semua laki-laki itu anaknya perempuan. Jangan GR antum tuh anaknya perempuan. Ya. Jadi kalau ibunya kita ini nggak beres, ya akan mewarnai kita. Makanya Nabi SAW menaruh perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak perempuan. Sabar, kalau didik perempuan sabar, dinafkahin, diperhatikan. Kalau yang menafkahi saja dijanjikan jannah, apalagi yang mendidik. Karena ilmu itu lebih diperlukan oleh manusia agar dia menjadi manusia daripada sekedar makanan dan minuman. Ini isyarat kalau yang nafkahi saja, ngasih makan, ngasih minum, belikan pakaian, ngasih tempat tinggal, itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan tadi oleh Nabi, masuk jannah dengan dekat dengan Rasulullah, apalagi yang mendidik, yang mengasuh, yang mengarahkan mereka untuk menjadi wanita yang salihah. Dan anak kita ini ladang amal kita. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kama fi sahih Muslim,
Ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha. Ada seorang wanita miskin datang kepadaku menggendong kedua putrinya, bayinya. Fa at'amtuha thalathata maratin. Maka aku berikan dia 3 butir kurma. Nabi juga bukan orang kaya. Ya, adanya mungkin cuma itu yang bisa diberikan. Dimakan satu oleh anaknya, satu lagi oleh anaknya. Tinggal berapa? 1. Yang satu mau dimakan sama ibunya, anaknya nangis-nangis minta lagi. Enggak tega ini ibu. Dibelah 2, kasihkan lagi separuh ini, separuh ini. Kata Aisyah, fa'ajabatni amroha. Saya takjub dengan sikap si ibu ini. Aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan apa? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Gara-gara sedekah 1 butir kurma dibagi 2 tadi, Allah memberikan ibu ini pahala jannah, atau Allah membebaskannya dari masuk neraka. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi itu investasi. Coba setiap kita nyuapin anak-anak, belikan belanja, sembako, niatkan, saya ingin amalkan hadis ini. Maka otomatis antum setiap hari sedekah, otomatis. Cuman memang menghadirkan niat itu repot, bukan repot ya. Kita sering lupanya daripada ingatnya. Padahal itu kuncinya untuk menjadi orang yang muwaffaq. Al-muwaffaq man sarat 'adatuhu ibadah. Orang yang muwaffaq itu dapat taufik itu adalah orang yang kebiasaannya, rutinitasnya bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Ya dia pandai-pandai menghadirkan niat yang baik. Baik. Nah, tadi disebutkan 2 anak perempuan. Ada riwayat lain bilang 3 anak perempuan. Kalau 1, nah, kebetulan ada sahabat yang penasaran bagaimana kalau cuma 1 anak perempuannya, dapat gak keutamaan itu? Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi bersabda, "Man kana lahu 3 banatin aw mithluhunna minal akhawat fakafalahun wa'alahun wajabat lahul jannah." Siapa yang ngurusin 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudari perempuan, ditanggung nafkahnya, dipelihara, maka dia akan masuk surga. Sahabat penasaran, kalau 2 ya Rasulullah? 2 juga. Tapi mereka nggak tanya kalau 1 bagaimana. Sayang ya, nggak tanya ya. Tapi apa kata sahabat? Qulna ya Rasulullah wa thintain. Qala wa thintain. Wa nara law qulna wahidah. Qala na'am. Menurut kami, sahabat ini paham. Seandainya kalau kami tanyakan kalau cuma 1, beliau juga bakal bilang iya 1 juga. Karena bukan jumlahnya yang penting, tapi upayanya itu. Adapun jumlah itu kan kadang itu pemberian dari Allah ya. Kadang cuma dikasih 1 anak perempuannya, lakinya banyak, atau cuma dikasih 2. Ala kulli hal dia maksimalkan itu, insya Allah itu juga akan memberikan keuntungan dan keutamaan sebagaimana yang dijanjikan. Baik, sekarang bagaimana supaya kita ini berhasil dalam mendidik, kiat-kiatnya seperti apa? Ya mudah-mudahan akhwat yang hadir di sini sudah pernah membaca buku Ibunda para ulama, karena ini adalah sinopsis saja yang saya akan jelaskan. Ya, sinopsisnya secara garis besar, kiat-kiatnya apa saja, nanti bisa dibaca lebih lengkap di buku itu. Yang pertama, ini kalau belum berkeluarga, maka Rasulullah menyarankan, menyuruh kita untuk memilih calon ibu yang baik. Nabi mengatakan takhayyaru linutfikum. Pilih-pilihlah tempat untuk menyemai nutfah kalian. Dan memang berkeluarga itu seperti bercocok tanam. Allah menggunakan bahasa itu. Nisaukum harthun lakum. Istri-istrimu itu ibarat ladangmu. Kalau disuruh milih nih,
Apa yang lagi ngetren sekarang? Tanaman apa? Hah? Hah? Ala kulli hal, misal kita ingin menanam sebuah tanaman dan kita ada beberapa opsi lahan. Lahan pertama airnya banyak melimpah, tapi tanahnya kapur. Lahan kedua airnya juga melimpah, tapi tanahnya sudah tercemar oleh logam berat. Lahan ketiga airnya sedang dan tanahnya subur. Antum pilih yang mana? Pasti yang subur tanahnya. Jadi demikian pula kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik, cari dulu lahan yang subur, jangan mencari lahan yang sudah tercemar. Susah mau tumbuh bagus. Kalaupun bagus, nampak zahirnya tok bagus, tapi beracun dia. Karena dia menyerap racun dari dalam tanah. Unsur hara yang utama itu sudah beracun. Makanya ketika Allah menyerupakan wanita sebagai ladang, ya kita harus milih-milih. Kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, pilih yang subur, yang alami, ya. Di samping dengan air yang cukup. Dan Allah menyebut kita ini sebagai nabat. Allah mengatakan wa ambat wallahu ambatakum. Apa itu di surat apa itu? Allah menyebut kita ini sebagai nabat, sebagai tanaman. Jadi kita ini adalah hasil tanaman dari kedua orang tua kita. Hasilnya kayak kita. Nah, kita ingin memiliki tanaman, ya kalau orang tua kita mungkin salah dalam merawat tanamannya, jangan diulangi kesalahannya. Apalagi kita sudah tahu kesalahannya di sini. Saya dulu nggak disekolahkan yang benar, ya disekolahkannya umum aja. Udah tua, udah pensiun, baru dia ingat sama akhirat. Sudah lemot, ya, suruh mikir nggak kuat. Energi mudanya ini sudah habis untuk ngejar dunia, kan sayang. Jangan diulangi. Bekali dulu dengan ilmu yang akan menjadikan dia itu manusia yang berguna. Ya, jangan cuma dibekali dengan ilmu-ilmu yang kepakainya di dunia saja. Itu bukan orang pintar, kata Allah. Di surat Ar-Rum ayat 5 dan 6 Allah mengatakan, wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak berilmu. Siapa orang yang tidak berilmu ini? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka lah orang-orang yang hanya tahu hal-hal yang kasat mata aja di dunia ini. Ilmunya cuma ilmu dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka itu lalai terhadap akhiratnya. Ya kayak kambing. Kambing mana pernah mikir, saya kalau mati nanti akan bagaimana? Nggak pernah ada kambing mikir begitu. Kambing mikirnya saya bagaimana bisa makan hari ini. Mana rumput, saya akan cari ke sana, dilahap sama dia. Kenyang, cari tempat rebahan. Mau kawin, cari betina. Udah. Ilmunya kambing kan yang dohir-dohir aja kan. Nggak pernah ada kambing mikir kalau saya mati bagaimana. Nah jangan sampai kita ini ilmunya kayak gitu. Ilmu dunia tok, itu kata Allah la ya'lamun, orang bodoh itu. Jadi yang pertama kita pilihkan calon istri yang baik. Ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia didatengin oleh seorang bapak yang mengeluhkan anaknya yang kurang ajar. Dipanggillah anaknya. Mau dimarahin sama Umar, anaknya bilang, tunggu dulu Amirul Mukminin, jangan cepet-cepet nyalahkan saya. Kalaulah anak itu punya kewajiban kepada orang tua, kan orang tua juga punya kewajiban sama anak. Betul nggak? Betul. Coba apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Kata Umar, dia pilihkan ibu yang baik, satu. Yang kedua, dia namai dengan nama yang baik. Yang ketiga, dia ajarin walaupun hanya satu ayat dari kitabullah. Tahu nggak Amirul Mukminin,
bapakku tidak menunaikan satu pun darinya. Tahu ibu saya siapa? Ibu saya budak kulit hitam, dibeli di pasar harganya 2 dirham. Murmer, murah meriah. Yang namanya budak itu kalau murah mesti elek. Iya, karena nggak punya skill, nggak cantik, nggak pinter, makanya murah. Terus dia menamaiku Ju'al. Ju'al itu kumbang. Dan dia nggak pernah ngajarin aku satu ayat pun dalam Al-Quran. Apa kata Umar? Pergi sana ente. Ente sudah durhaka sama anak ente dari kecil, sekarang dia kurang ajar sama ente. Ya, rasain. Jadi memilih calon ibu ini kalau mau berumah tangga. Pilih yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Di antara sifat wanita yang hendaknya dipilih adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat populer, tungkahul mar'ah li arba', limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu biasanya dinikahi alasannya 1 dari 4, ya mungkin lebih dari 1, mungkin juga 4-4-nya, karena hartanya, atau karena kecantikannya, atau karena garis keturunannya, atau karena dinnya. Fadfar, kata-kata al-dhafara yadhfur. Fadfar itu perintah untuk mencari walaupun susah payah nyarinya. Karena kata-kata al-dhafar fil lughatil Arab itu digunakan untuk menamakan sesuatu yang dicari dengan susah payah. Dan kalau kita mendapatkan calon istri yang bagus dinnya, nikahi. Taribat yadak, kalau enggak rugi kau. Jadi jadikan itu sebagai parameter utama. Kalau ada 2 opsi, yang ini lebih cantik tapi agamanya kurang, yang ini biasa-biasa tapi agamanya lebih baik, maka pilihlah yang agamanya lebih baik. Kalau yang ini agamanya pas-pasan, parasnya pas-pasan, yang itu cantik agamanya baik, maka pilih yang kedua lah pasti. Ya. Jadi menentukan calon istri itu adalah salah satu kiat untuk memiliki keturunan yang baik berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga mengatakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitat. Qanitat ini artinya ahli ibadah. Dia taat sama Allahnya, dia taat. Maka insya Allah dia akan taat sama suaminya. Hafizatun lil ghaib. Ketika suaminya sedang pergi, dia akan menjaga dirinya dan harta suaminya. Bisa dipercaya. Tapi kalau dia sholatnya sudah bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, ditinggal ya selingkuh. Dia nggak takut sama Allah. Mau takut sama suami? Biasanya loh ya. Ya kalau ada yang nggak begitu itu jarang. Tapi biasanya kalau dia sudah tidak taat kepada Allah, ya dia dengan suaminya juga tidak akan taat. Kemudian jangan lupa kalau sudah dikaruniai anak atau mau dikaruniai anak, banyak doakan anak kita. Mendoakan kebaikan untuk anak. Ibundanya Imam Al-Bukhari itu jasanya luar biasa kepada Imam Al-Bukhari. Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam an-Nubala menceritakan bahwa Imam Al-Bukhari itu lahir tunanetra. Tapi ibunya ini rajin doa supaya dikembalikan matanya, penglihatannya. Coba seandainya sang ibu nggak doa dan tetap tunanetra, nggak ada ceritanya itu Sahih Bukhari. Nggak akan muncul itu kitab yang namanya Sahih Al-Bukhari. Tapi karena ibunya berdoa, Allah kabulkan. Dan Allah jadikan Imam Al-Bukhari ini bisa melihat sebelum dia menjadi seorang imam. Kemudian memilihkan nama yang baik. Ya, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah punya kitab kecil namanya Tasmiyatul Maulud. Menamai anak-anak. Kadang orang itu nggak pernah mikir kalau ngasih nama. Nama, saya punya tetangga dulu, orang kampung.
Anak nomor 1 namanya Bledek. Anak nomor 2 namanya Guntur. Untung ya nggak punya lagi, punya lagi namanya Petir mungkin. Ya, apa ada nama lain? Bledek, Guntur. Cobalah pilihkan nama yang baik maknanya. Ya. Karena nama ini kalau sudah salah, angel ngilangkannya. Susah. Dia akan tercatat dalam dokumen-dokumen resmi. Tiap hari orang akan nyebut namanya dia. Ya, dipanggil terus. Kalau dia mendengar sesuatu yang tidak enak artinya, kan bisa minder lama-lama. Saya dinamai nama seperti ini tuh ya. Bapak saya itu kenapa aku masih nama saya jelek seperti ini? Saya susah sekarang. Sudah tercatat dalam akte, dalam ijazah, dalam surat-surat resmi. Hatta bapaknya mau tobat susah. Ya, dampaknya ini nggak mudah dihilangkan. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, saya tidak melihat ada dosa yang walaupun pelakunya sudah tobat tapi dampaknya sulit dihilangkan seperti dosa ngasih nama yang tidak baik kepada anak. Ada salah seorang sahabat namanya Hazan. Hazan itu adalah kakeknya Sa'id ibn al-Musayyib, tokoh tabi'in terkenal. Sa'id ibn al-Musayyib ibnu Hazan. Hazan itu artinya apa? Sedih. Ya. Gara-gara dinamai Hazan, dia bilang la zalal huznu fi ahli baiti. Kesedihan senantiasa melanda keluarga kami. Karena nama saya Hazan, sedih. Jadi nama yang baik. Nama itu nggak perlu panjang-panjang. Kalau kita mau perhatikan bagaimana para salaf, cari salaf yang namanya rangkep. Nama rangkep itu bukan mudhaf ilaih. Bukan. Abdullah itu mudhaf ilaih. Abdurrahman mudhaf ilaih. Nama rangkep itu misalnya Muhammad Ismail, Muhammad Nur, ya, siapa? Samsul Huda. Itu mudhaf ilaih itu. Enggak apa-apa. Apa? Mudhaf ilaih, enggak apa-apa. Orang Indonesia ini sukanya kalau ngasih nama, masya Allah, panjangnya saya gerbong sepur itu. Saya punya teman nama anaknya 4 kata, belum bin loh itu, belum bin sudah 4 kata. Mus'ab Faqihuddin Abdul Bari, belum binnya. Habis itu nih buat nulis paspor. Akhirnya nama bapaknya hilang. Karena orang nggak mungkin ngapalkan nama panjang-panjang kayak gitu. Coba nama sahabat Umar, Ali, Utsman, Khalid. Setelah itu kan bin Khalid ibnul Walid, Utsman bin Affan, Umar ibn Khattab. Nama para a'immah, para tabi'in, semuanya begitu. Nama Nabi nggak ada yang rangkep. Satu. Ya ini nggak wajib sih, cuman lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW maupun kebiasaan para salaf. Kemudian poin yang keempat, berusaha menjadi ibu yang baik dengan mewujudkan kriteria wanita solehah. Jadi ada karakter yang itu dilatih. Kalau belum memiliki, jangan putus asa, latih sampai dia memiliki karakter itu. Di antaranya tadi ya, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ditambah dalam hadis Nabi, khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy, ahnahu ala alwalad wa ardahu ala ma fi dhatil yad. Sebaik-baik wanita penunggang unta, maksudnya wanita Arab, adalah wanita Quraisy. Karena sifat al-hunu. Al-hunu itu adalah ibu ditinggal mati oleh suaminya, wanita ditinggal mati oleh suaminya dan punya anak masih kecil. Dia sabar gak nikah dulu sampai anaknya ini dewasa. Ya, perempuan yang paling sabar untuk tidak menikah setelah ditinggal mati oleh suaminya, kata Rasulullah, adalah perempuan Quraisy.
Dan itu akan berpengaruh kepada pendidikan si anak. Karena kalau dia nikah, pasti akan terbagi kan perhatiannya untuk suami dan untuk anak, nggak bisa maksimal. Ya. Bukan berarti nggak boleh nikah loh ya, bukan. Cuman itu salah satu kelebihan, dia punya perhatian dan fokus untuk mendidik anaknya walaupun mengorbankan kepentingan pribadinya. Dan yang kedua adalah memperhatikan kondisi ekonomi suaminya, sabar ya. Lagi tidak punya ya sabar ya. Alias qanaah. Yang kelima, kita harus memberi teladan kepada anak-anak, bapaknya, ibunya, terutama ibunya, karena yang lebih sering berinteraksi dengan anak biasanya ibu. Teladan dalam ibadah maupun dalam muamalah. Ada salah seorang ahlul hadis, dua bersaudara ya, satu namanya Hasan bin Saleh bin Hay, satu lagi namanya Ali bin Saleh bin Hay, dan satu lagi adalah ibu mereka. Mereka bertiga ini hobinya qiyamul lail gantian, membaca sepertiga Al-Quran. Ketika ibunya wafat, mereka berdua ini yang menghatamkan gantian setengah-setengah. Jadi ibunya ini punya kebiasaan ahli ibadah. Kalau kita perhatikan, rata-rata ulama-ulama yang top itu ibu mereka ini salihah. Cuma memang biografi perempuan itu tidak terdokumentasikan sebagaimana biografi laki-laki. Jadi agak susah. Tapi di antara yang tercatat biografinya itu rata-rata adalah wanita yang salihah. Ya. Kalau dari kalangan para sahabat cukup banyak ya. Ada Ummu Sulaim, ibunya Anas, ada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ada Aisyah, walaupun dia nggak punya anak tapi dia punya keponakan, yaitu Abdullah bin Zubair. Sampai-sampai Aisyah itu dijulukin Ummu Abdillah, saking dekatnya dia dengan keponakannya Abdullah bin Zubair, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, salah satu kiatnya adalah mendekatkan anak ini dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Ya. Ibundanya Imam Syafi'i itu dari kecil anaknya dikenalkan dengan orang-orang yang berilmu. Imam Malik juga begitu. Dididik anaknya ini untuk belajar dari Rabi'ah bin Abdurrahman Ar-Ra'i. Ya bunayya idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmi. Pelajari adabnya sebelum kau ambil ilmunya. Diberi pakaian yang rapi, pakaian seorang talibul ilm. Jadi dikenalkan, dibawa menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau dari kecil dia diajak ke majelis ilmu, dia akan cinta dengan majelis ilmu. Sehingga dia akan lebih mudah untuk dididik meneladani para ulama tersebut. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari Ummu Sulaim yang menyerahkan putranya Anas bin Malik yang umurnya masih 8 tahun. Diserahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya hadiah, saya nggak bisa memberimu apa-apa. Orang-orang bisa memberimu hadiah macam-macam, saya cuma punya Anas. Anak kasihkan kau ya Rasulullah. Jadi biarlah dia menjadi pembantumu. Didoakan sama Rasulullah. Berkah umurnya, berkah hartanya, panjang umurnya, dan dia menjadi salah seorang alim min ulama sahabat, termasuk satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengorbankan harta dan tenaga untuk pendidikan anak. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ibundanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah berpesan kepada anaknya, ya bunayya utlubul ilma atau utlubul hadith wa ana akfika bimighzali. Hei anakku, carilah ilmu, carilah hadis Nabi, aku akan mencukupimu dengan hasil usahaku memintal kapas menjadi benang.
ibunya ini tukang pemintal, dijual biayanya untuk anaknya mencari ilmu. Jadi ada kalanya kalau dia adalah seorang anak yatim, ya sang ibu ini untuk bisa menjadikan anaknya ini seorang alim, dia harus membiayai pendidikannya. Demikian pula kiat-kiat yang lain ya, yang biasa kita lakukan seperti memberikan apresiasi apabila anaknya berprestasi, memberikan hadiah, ya, memberikan dorongan-dorongan, pujian, ya, itu jelas juga akan menambah semangat sang anak dalam mencari ilmu. Baik, mungkin itu secara garis besar bagaimana kiat-kiat yang bisa kita ambil dari kisah suksesnya ibunda para ulama. Ada sekitar 15 menit waktu tersisa untuk tanya jawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas sekian. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz, anak izin bertanya, bagaimana kiat mendidik anak supaya benar-benar menjadi wanita yang solehah, terlebih anak yang menjadi ibu yang mendangkal akan ilmu agama. Anak sudah memondokkan ananda di pondok salaf, usianya kini 14 tahun. Tapi karena keluarga banyak yang belum mengenal manhaj salaf, maka si anak masih mengenal pacaran yang dianggapnya biasa. Bagaimanakah cara supaya bisa berjalan selaras, Ustaz? Anak kadang kebingungan karena jika ananda berada di rumah dan anak takut ananda terbawa kebiasaan lingkungan keluarga kami. Mohon solusinya. Iya, tapi solusinya berat. Memang semua pilihan itu ada resikonya. Kalau milih diterima oleh keluarga yang awam yang nggak kenal agama, tetap akur dengan keluarga, ya harus membaur. Tapi kan ada resiko, anaknya juga akan terkontaminasi. Tapi kalau ingin keselamatan anaknya, ya harus dibatasi, ya, itu pilihan. Kalau saya milih yang kedua. Saya pilih yang kedua. Kita bisa jelaskan bahwasanya kewajiban mendidik anak itu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Anda. Dan kalau saya yang salah, saya yang disalahkan oleh Allah, Anda tidak akan mau ikut dihukum bersama saya. Allah sudah jelaskan kok, manusia itu nanti di hari kiamat semuanya egois. Semuanya akan jadi orang yang paling egois. Bapak sama anak, suami sama istri, saudara, kerabat, semuanya akan mempertaruhkan orang lain demi keselamatan dirinya. Kalau Allah Ta'ala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibanihi. Surat Al-Ma'arij itu ya. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an. Lihat coba. Orang-orang pendosa itu pada hari kiamat dia berharap ketika dia sudah menyaksikan hukuman Allah atas dirinya di depan mata, dia ini ingin anak-anaknya jadi tumbal buat dia. Yang penting saya selamat ya Allah. Anak saya nggak apa-apa, siksain aja anak saya. Kalau nggak cukup, wa sahibatihi, istrinya, wa akhihi, saudaranya. Kalau nggak cukup, wa fasilatihi allati tu'wi, kaum kerabatnya yang dulu bela-belain dia ketika di dunia, kelompoknya, organisasinya, partainya, sukunya, dulu bela-belain dia, tapi di akhirat nanti akan dipertaruhkan. Nggak cukup juga, waman fil ardi jami'an tsumma yurja. Ya orang seluruhnya kalau begitu nggak apa-apa. Yang penting Allah selamatkan orang ini.
Jadi semua itu pilihan, ada resikonya memang. Dan kita harus pahami itu sebagai konsekuensi menjadi seorang muslim. Memang berat. Kalau nggak berat, semua jadi ulama, semua jadi orang soleh. Ya. Kenapa kok cuma sedikit ulama, sedikit orang soleh? Ya karena banyak orang tua tidak sanggup dengan tantangan-tantangan itu. Nah, yang saya utamakan yang terkena dulu. Yang berikutnya ini mohon sharing pengalaman mungkin orang tua Ustaz, terutama ibu. Ustaz mau tanya, bolehkah Ustaz ceritakan kepada kami bagaimana ibu dari Ustaz Sofian ini mendidik anaknya dalam menjadi seperti sekarang yang terkenal Masya Allah. Muka juga nanti ke saya. Jadi mungkin diceritakan bagaimana ibu mendidik Ustaz. ya jangan pakai saya lah, pakai yang lebih baik dari saya. Banyak kok yang lebih baik dari saya, kenapa pakai saya gitu loh. Karena saya ini agak unik. Dulu SD-nya memang SD Islam ya, Al-Irsyad. Tapi SMP-nya SMP negeri, SMA-nya SMA negeri. Baru setelah itu kuliahnya ke luar negeri. Jadi SMP SMA dalam negeri, kuliah baru di luar negeri. Jadi jangan ditiru itunya. Tiru yang lebih baik. Para salaf ya. Intinya sama, konsepnya sama. Konsep utamanya itu adalah nafkah yang diberikan oleh orang tua itu hendaknya dari yang halal. Karena itu akan mempengaruhi keberkahan mereka yang dinafkahi, yang makan dari rezeki yang halal itu. Kalau nggak halal ya akan berpengaruh, sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kemudian setelah itu beliau menceritakan, thumma dzakara ar-rajul yutilus safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya itu dia dikasih makan, bukan atas pilihan dia. Dari kecil orang tuanya ngasih makan dia dari yang tidak halal. Akibatnya apa? Anaknya doa nggak dikabulkan sama Allah. Jadi perhatikan, rezeki halal. Yang kedua, ajarkan yang memang paling penting dulu, tauhid. Sebelum ngajarin baca tulis, ya, berhitung, ajarin dulu tauhid. Karena orang nggak bisa baca tulis masih berpotensi untuk selamat. Nggak bisa ngitung masih berpotensi untuk selamat. Imamud dunya itu ummi. Rasulullah itu ummi. Nggak bisa berhitung, nggak bisa baca tulis. Pemimpinnya umat manusia. Jadi yang paling penting itu ilmu yang mengenalkan kita kepada Al-Khaliq, Al-Ma'bud. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, yang setelah itu masalah pemilihan sekolah dan lain sebagainya itu sekunder lah. Tapi yang inti bagaimana anak kita ini bisa mempelajari akidah yang benar, yang menjadi landasan dia untuk beribadah dan menjadi anak yang soleh. Nah, pertanyaan berikutnya, anak punya dua anak wanita, mohon doanya semoga Allah akan mendekatkan jodoh bagi keduanya. Kemudian yang berikutnya, artinya doanya. Dan kedua yang berkaitan dengan hal ini dari temannya yang sama, di banyak fenomena anak-anak kalau dipanggil orang tua berkata sebentar, entar dulu, hingga membuat hati jengkel dan kecewa. Apakah ini bagian belum berhasilnya kita mendidik anak, atau ini hal yang manusiawi? Ya memang ada manusiawinya juga, tergantung lah ya, anak umur berapa ya. Kan memang jangankan anak kita, Anas radhiyallahu anhu, ada saya sebutkan dalam buku Ibunda itu.
Anas itu kadang disuruh sama Rasulullah. Masih anak-anak kan, umur 8 tahun baru diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah supaya menjadi pembantunya Rasulullah. Kadang disuruh sama Rasulullah, "Hei Anas, tolong kamu belikan ini atau kamu pergi ke sana." Udah keluar, ternyata main sama anak-anak sebaya. Ya, Rasulullah ngelewatin, nggak ditegur sama Rasulullah. Anasnya malu sendiri. Jadi ketika Anas disuruh melakukan A dan tidak dia lakukan, nggak ditanya, kenapa kamu nggak lakukan ini? Atau sebaliknya ketika disuruh jangan berbuat B, tapi malah dia lakukan, nggak ditegur juga. Kenapa kok kamu langgar? Ya karena anak-anak. Jadi ya harus ada toleransi juga. Jangan maunya anak-anak tuh kayak syekh, ngimpi. Ya anak-anak, mau siapapun ya anak-anak. Ya, namanya anak-anak ya anak-anak, ghairu mukallaf, belum balik, belum berakal sehat. Ya kitanya yang sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Sabar-sabarlah dalam mengajak mereka untuk salat. Nah. Nah. Yang berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang belum mengerti tentang ilmu agama? Misalnya jika anaknya belum menutup aurat tentang larangan berpacaran melakukan lain, apakah orang tua akan dimintai pertanggungjawaban juga? Iya, kalau dia tidak mengarahkan anaknya, dia tidak tunaikan kewajibannya sebagai orang tua, dia akan bertanggung jawab. Ya kalau nggak ngerti, orang tuanya nggak ngerti ilmu agama, itu tidak menjadi alasan anaknya juga harus nggak ngerti kayak dia, enggak. Ya dia upayakan supaya anaknya ngerti dong. Ya. Nanti kalau begitu semua orang beralasan, lah bapak saya nggak ngerti agama, bapaknya bilang lah bapak saya nggak ngerti agama, bapaknya bilang gitu lagi. Akhirnya satu generasi bodoh semua. Nggak bisa begitu. Ya Anda ada kesempatan untuk merubah pola pendidikan, Anda lakukan itu. Dirubah. Ada kok sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu yang benar. Ada kok kajian-kajian di masjid, ada di radio, di televisi sunnah marak, di situs-situs ilmiah juga banyak. Apa udurnya? Kok masih nggak pakai jilbab hari ini? Pasti itu karena salah pendidikan dan salah pergaulan. Kok dibiarkan bergaul? Karena apa? Dia masuk sekolah-sekolah negeri. Sekolah negeri nggak ada pembatasan, pacaran biasa. Kenapa disekolahkan di negeri? Apa yang dicari? Saya pernah sekolah negeri, saya tahu isinya. Semua 80 atau 90% dari mata pelajaran yang saya pelajari itu nggak kepake semua. Yang kepake itu ilmu SD, calistung, ya. Antum masuk SMP saya itu SMP 4 negeri, SMP favorit. SMA saya juga favorit nomor 1 di Solo. Ya, banyak tokoh-tokoh nasional juga dari SMA Negeri 3 Solo. Salah satunya adalah istrinya Pak Jokowi. Ya. Tapi saya belajar sin, kostan, saya belajar logaritma, saya belajar ilmu ini, ilmu itu, nggak kepake semua. Ada kalkulator, HP ada, belajar geografi, belajar ini, sedikit yang kepake. Betul nggak? Antum merasakan nggak? Iya kan? Belajar sosiologi, belajar macam-macam, nggak ada yang kepake. Iya nggak? Buat kerja juga belum tentu kita pakai ilmu itu. Belajar biologi, macam-macam. Sudah gitu, saya kepengen kedokteran, nggak keterima pula kedokteran. Padahal saya nggak minat sama hitung-hitungan, rumus fisika, rumus kimia, saya paling nggak minat sama yang gitu-gitu. Saya senangnya biologi. Kedokteran nggak keterima juga. Jadi buat apa gitu loh? Apa yang mau dicari itu apa? Apa nggak bisa makan kalau nggak belajar di sekolah negeri? Nah, jadi itu salah. Ya kalau sudah salah segera diperbaiki, ya dipindahkan atau cari lingkungan yang baik. Emang perlu pengorbanan memang ya. Perlu pengorbanan. Dia tinggal di komunitas isinya berandalan. Ya hati-hati anaknya.
main di luar 2 hari 3 hari ketularan. Ya pindah cari perumahan yang baik. Kalau mampu, kalau nggak mampu anaknya disekolahkan di pesantren biar dapat lingkungan yang lebih terjaga. Ya mungkin seperti itu mungkin ya. Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf yang mungkin belum terjawab. Ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan, nanti mudah-mudahan bisa diikuti pada sesi melalui media sosial. Pertanyaan terkait Ramadan. Ini pertanyaan terakhir. Mau tanya Ustaz, saya mempunyai 3 putri. Jika mencarikan sekolah untuk putri kami, mana yang lebih baik? Dicarikan sekolah Islam yang dekat rumah sehingga bisa tinggal dengan kami orang tuanya setiap hari, atau dipondokkan tapi jauh dari orang tuanya? Jika dipondokkan, usia berapakah yang pas untuk anak perempuan? Ya itu saya nggak bisa katakan mutlak ya. Anak saya umur 12 saya mulai pondokkan perempuan ya, tapi kalau yang laki-laki saya lihat-lihat dulu, karena memang dewasanya perempuan dengan laki cepetan perempuan ya, laki itu di umur yang sama dia belum balik ya, kadang masih harus dipantau oleh orang tuanya. Jadi itu melihat karakter anaknya juga sama kualitas yang dekat rumah itu seperti apa. Kan masalahnya bukan dekat rumah atau jauh dari rumah, tapi kualitasnya. Oke, dia dekat dari rumah, setelah itu dia pulang ke rumah. Di rumah apa yang dia lakukan? Nonton TV, sama aja. Sama, lebih jelek malah hasilnya. Ya mending dia di pondok, jelas pondok nggak diberi akses untuk nonton TV. Ya, jadi Anda mampu nggak mengkondisikan di rumah itu dia tidak terkontaminasi dari televisi, dari HP, dari internet yang tidak tersaring. Kalau mampu nggak apa-apa, kalau enggak ya pilih yang lebih kecil madaratnya, yaitu dengan menempatkan di sekolahan yang lebih jauh. Nah, saya masih ada waktu, saya kira yang berarti berkaitan dengan Ramadan ini Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaan di luar tema. Sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, biasanya di bulan Ramadan itu banyak sekali saudara kita membagikan takjil dan makanan di jalan-jalan dengan niat agar mendapatkan pahala yang besar sesuai hadis Rasulullah SAW. Bahwa pada siapa memberikan makanan yang berupa yang bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari yang berpuasa. Bagaimana kalau kita memberikan takjil kepada para duafa, makanya tukang parkir, yang mana di antara mereka banyak yang juga tidak berpuasa. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa orang itu berpuasa atau tidak, maka bagaimana kira-kira sedekah ini? Sedekah memberikan takjil kepada orang-orang yang mungkin di antaranya tidak berpuasa. baik. Kalau memang niatnya untuk bersedekah dan kebetulan orangnya itu tidak seperti yang kita harapkan, tetap ada pahala, tapi pahala sedekah. Sebagaimana hadis yang sahih, ada orang yang mengatakan la tasaddaqanna al-lailata bisadaqah. Malam ini aku akan bersedekah. Kemudian dia keluar membawa 1 dirham. Dia berikan kepada seseorang yang dikiranya adalah orang yang layak mendapatkan sedekah. Ternyata yang dikasih ini pencuri. Besoknya tersiar kabar, semalam ada pencuri dikasih duit. Sampai ke orang ini, Allahumma lakal hamdu ala sarik. Alhamdulillah ala kulli hal, jatuh ke tangan perut pencuri. Ana mau sedekah malam ini, malam nanti ini. Keluar lagi dia, dikasih, ternyata jatuh ke tangan pelacur. Dia nggak tahu kalau pelacur perempuan itu. Besok paginya orang-orang juga, semalam ada pelacur dikasih sedekah. Nyampe ke dia, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. La tasaddaqanna lailata bisadaqah. Sakalang malam ini saya mau sedekah lagi, dan ternyata jatuh ke tangan orang kaya. Tetap dia katakan Allahumma lakal hamdu alal ghani. Malamnya dia mimpi
Allah telah menerima sedekahnya yang 3 kali itu. Jadi niatnya sebagai sedekah tetap tercatat. Adapun niatnya memberi pahala, memberi buka puasa, ya kalau ternyata orang yang diberi nggak berpuasa, dia hanya mendapatkan pahala niat. Ya, jadi amal itu kalau belum terlaksana baru diniatkan, tetap ada satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dia terlaksana sesuai tuntunan Nabi, maka dilipat gandakan minimal 10 kali. Jadi dia nggak dapat pelipat gandaannya, tapi dapat pahala niatnya tadi. Satu kebaikan yang sempurna tetap insya Allah mendapatkannya. Nah, begitu ini bagaimana sikap kita? Artinya sedekah itu ya kita husnul dzon. Kalau nggak ada gejala-gejala dia tidak puasa, ya misalnya baunya bau rokok mulutnya, jelas nggak puasa ini. Ya, atau kita lihat tiap hari dia nggak pernah sholat, ya biasanya juga nggak puasa, orang sholat aja enggak, apalagi puasa. Tapi kalau kita nggak ngerti atau sepintas secara fisik menampakkan dia sebagai orang yang baik, ya, dari cara berpakaiannya kan bisa kelihatan, pakainya celana pendek aja atau pakai celana panjang misalnya atau bagaimana, ya cobalah dikira-kira gitu ya, dikira-kira. Tapi insya Allah pahala sedekah tetap dapat. Kalau kita diamanahi oleh seseorang ini untuk buka puasa, ya kita harus maksimal dalam mencari. Artinya orang-orang yang memang puasa. Tapi kalau ini sedekah saja, maka kita lebih fleksibel. Nah,